jelas memang kan seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, kita mesti mendudukkan perkara ini secara jelas. Artinya apa yang sudah didapatkan alat bukti oleh Polda Metro Jaya Cyber itu sudah mempunyai satu keyakinan bahwa memang ada diduga tindak pidana, dimulainya sebuah tindak pidana, yaitu dua alat buktinya sudah tercukupi sehingga ada tersangka yang dinaikkan statusnya sehingga saat ini ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, mereka punya keyakinan itu karena ditahan itu alasan subjektifnya dia bisa mengulangi perbuatan, melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Jadi apalagi pelapor sudah melaporkan hal tersebut ke pihak Propam Barreskrim ya, maksudnya Mabes Polri. Artinya perkara ini menjadi sorotan serius. Nah, kalau melihat siapa dalang di belakang hal ini, misalnya ada Dr. O yang disebut-sebut itu mungkin nanti pihak kepolisian yang punya wewenang dan mempunyai satu metodologi untuk membuktikan bahwa memang apakah betul ini Dr. O ini seorang dalangnya. Karena di dalam dugaan tindak pidana pemerasan dan pencemaran nama baik ya, itu menurut saya memang bisa dilakukan sendirian, bisa juga dilakukan bersama-sama. Saya nggak ngerti ya cara membantu menyelesaikan atau membantu membuat keruh. Saya juga nggak ngerti ini. Tapi yang jelas pihak kepolisian sudah berterima kasih dengan para pihak yang menerima masukan-masukan dari perkara ini sehingga dia dengan punya keyakinan penyidiknya untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat selanjutnya begitu. Jadi kalau untuk si Rasman bilang dia mau bantu, saya nggak ngerti itu bahasa apa. Oke. Kita kalau hipotesanya dia memang seorang dalang alias otak dibalik serangkaian tindak pidana yang sudah didugaan tindak pidana yang dilakukan oleh NM dan kawan-kawan terhadap para pemilik merek skincare, artinya memang ini mesti diusut tuntas. Dan kalau namanya otak dari pelaku kejahatan itu harusnya hukumannya diperberat sepertiganya. Dia memang yang harus dibebani hukuman yang paling tinggi. Nah, siapa yang jadi mesti di skema tuh ada otak pelaku, pelaksana, terus sama yang membantu lakukan. Sehingga skemanya ini memang sudah terbukti betul bahwa metodologi yang dilakukan oleh terduga pelaku pemerasan adalah yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang merugikan para korban. Karena terus terang saya bilang para korban, ini korbannya nggak satu loh. Artinya yang baru muncul di permukaan ini adalah pelapornya si Dokter Gladys ya. Nah, karena kenapa? Ini gigih dari pelapor dan pengacara pelapornya. Dia coba speak up kemana-mana, ke Propam juga dan segala macam sehingga menarik perhatian institusi, sehingga mau tidak mau yang tadi saya pernah sampaikan bahwa NM ini teman di kepolisiannya banyak sekali. Semenjak dia mengenal pihak kepolisian di tahun 2010 atau 12-an itu, dia banyak sekali temannya. Sehingga saya juga agak sedikit terkejut ketika pihak cybercrime itu memutuskan untuk menahan dia. Dia menangkap dan menahan. Terus terang saya terkejut, saya pikir karena banyak temannya nggak mungkin ditahan ini. Nah, tapi apa
kenyataannya tiba-tiba ditahan. Artinya memang perbuatan ini patut diduga memang merupakan kejahatan serius, sehingga Polda Metro melakukan tindakan terukur untuk mengamankan hal ini. Kalau saya terus terang agak ya miris ya sama BPOM ya, karena terus terang pihak BPOM ini harusnya punya penyidik pegawai negeri sipil ya, yang otomatis tanpa harus diperintah dia harus melakukan pengawasan terhadap peredaran skincare atau kosmetika atau bahan berbahaya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Otomatis tanpa harus ada model-modelnya kayak NM dan kawan-kawannya, Doktif dan segala macam. Nggak perlu, harusnya otomatis pihak BPOM itu bertanggung jawab karena dia adalah perwakilan pemerintah ya, untuk mewakili negara bahwa ada hukum di Indonesia yang mengatur soal konsumsi skincare di Indonesia. Begini, kalau kita melihat dari kacamata hukum dan kacamata orang normal lainnya, kita melihat kembali sebetulnya NM ini profesinya sebagai apa. Dan ketika kita melihat podcast-podcastnya, kemudian melihat produk-produknya mengarah terhadap satu isu-isu tertentu, memang mesti dicermati bahwa setiap muatan yang dia sampaikan itu ada maksud tertentu. Nah, maksud tertentu itu bisa diterima secara terang benderang oleh masyarakat, arahnya kemana, ya itu bisa dilihat juga, artinya bisa disadari atau tidak. Tapi kalau saya menilai bahwa sebetulnya NM ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu klaster-klaster yang 10 tahun ini terus terang sudah menjamur di Indonesia, yaitu apa? Kalangan buzzer. Artinya buzzer ini yang mencoba mengendalikan media sosial, cara berpikirnya, cara menarasikan suatu isu, cara suatu mengontrol persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Makanya saya pikir kita mesti lihat dari duduk perkaranya, apakah memang betul NM ini adalah salah satu orang yang dikorbankan atau bukan, atau memang dia ya kasarannya karena dia itu jadi penumpang gelap, dia melihat ada kesempatan, nah dia melakukan hal tersebut.